Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alhaba'anal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nahnu bimuwajjaha fi hadihil makan mubarakah as-sababiyya min ni'matillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa di mana saja Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menguraikan tentang keutamaan, kefadolan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Agar kita bisa termotivasi, agar kita bisa memahami dan menyemangati diri kita dalam rangka kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kewajiban ibadah puasa kita lebih bermakna dan pada akhirnya kita bisa mengambil hikmah di balik kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ada beberapa keutamaan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, orang yang melaksanakan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan atas dosa-dosanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa imanan. Landasan yang pertama kita melaksanakan ibadah puasa didasari atas keimanan dalam hati kita. Yang kedua, wahtisaban, dan karena kita mencari pahala. Diniatkan ibadah yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan berupa ibadah puasa untuk mencari keriduan, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lewat, yang telah terdahulu, yang telah kita kerjakan. Allah akan memberikan pengampunan kepada kita dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Maka salah satu keutamaan kita melaksanakan ibadah puasa tadi, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan itu adalah bentuk ketaatan yang paling agung dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan bentuk ketaatan kita yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah, maka di bulan puasa ini pun Allah memberikan balasan lipatan pahala yang berlipat ganda. Pahala yang tak terhingga
karena mensyukurinya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mau melaksanakan ibadah puasa. Hal ini juga diriwayatkan dalam Sahih Imam Bukhari yang menerangkan dalam riwayat dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, kullu amali ibni Adam illa syiyam fa innahu li wa ana ajzibi wasyamu junnah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menerangkan firman Allah dalam hadis kudusi bahwa Allah mengatakan tiap-tiap amalan yang dikerjakan oleh anak Adam itu tentu dia akan dapatkan atas apa yang dia kerjakan sebagai imbalan dan pahalanya. Ilasyam, kata Allah, kecuali orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzibih. Karena ibadah puasa itu, kata Allah, itu adalah milikku, itu adalah bagiku. Wa ana ajzibih, dan aku akan memberikan balasan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan balasan yang tak terhitung sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang nomor 2 tadi, keutamaan ibadah puasa adalah bentuk ketaatan kita yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga mengapresiasi ketaatan kita dengan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, bahwa mulut orang yang melaksanakan ibadah puasa aromanya lebih harum, lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi. Kalau kita melihat orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, mohon maaf, kalau itu mungkin dalam pandangan kita sesama umat manusia, mengeluarkan aroma yang tidak sedap, mengeluarkan aroma yang tidak enak. Tetapi di sisi Allah, bau mulutnya orang yang berpuasa itu justru lebih harum aromanya daripada wanginya minyak kasturi. Lagi-lagi Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufun famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersabda, demi Allah, demi Tuhan yang telah menguasai diriku, kata Rasulullah, niscaya bau mulutnya orang yang melaksanakan ibadah puasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya aroma minyak kasturi. Ini menunjukkan bahwa orang yang beribadah melaksanakan ibadah puasa memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan 2 macam kebahagiaan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan 2 macam kesenangan, yaitu kesenangan kebahagiaan pada saat berbuka puasa, dan yang kedua kesenangan pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Rasulullah bersabda, bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan 2 kesenangan. Bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, kesenangan kebahagiaan ketika dia berbuka, dan yang kedua, kebahagiaan dan kesenangan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya, alangkah nikmatnya
alangkah senangnya ketika orang-orang yang sudah berpuasa ini kemudian tiba saatnya mereka berbuka puasa. Maka tentunya akan mendapatkan kesenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan tersendiri. Dan yang tidak kalah berartinya kebahagiaan yang akan dia dapatkan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada. Yang kelima, bagi orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa, maka akan dimasukkan ke dalam pintu surga. Adalah sebuah pintu yang spesialis dikhususkan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa, yaitu Ar-Royan, Babur Royan, pintu surga yang bernama Ar-Royan, yang ini dikhususkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Di dalam hadis yang diterangkan oleh Imam Bukhari dikatakan, inna fil jannah baban yuqalu lahu Royan. Bahwa di dalam surga itu ada pintu surga yang namanya Ar-Royan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Yang mana pintu itu akan dimasuki oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Tidak ada orang lain yang masuk lewat pintu itu kecuali mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yuqalu aina shaimun. Maka ketika itu dicari di mana mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Fayaqumuna la yadkhul min ahadin ghairuhum. Maka ketika itu orang-orang yang melaksanakan puasa berdiri masuk ke dalam surga lewat pintu Royan, tidak seorang pun bersama mereka bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Fa'idha dakhulu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Dan ketika mereka orang-orang yang melaksanakan puasa telah masuk ke dalam surga, melewati pintu Ar-Royan, maka tidak seorang pun selain mereka yang masuk ke dalam surga, dan pintu surga itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Yang terakhir dari keutamaan kita melaksanakan ibadah puasa adalah mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia di antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Abi Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila jum'ah war Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza jatanabal kabair. Bahwa sholat 5 waktu di antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya. Mengerjakan ibadah sholat Jumat antara sholat Jumat yang satu dengan sholat Jumat berikutnya. Dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan antara puasa satu dengan puasa yang lainnya. Mukaffaratun ma bainahunna. Bahwa itu sebagai penghapus pelebur dosa di antara keduanya ibadah puasa yang telah dikerjakan selama ini. Kecuali adalah dosa-dosa besar yang itu tentu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, demikian kiranya yang saya sampaikan tentang keutamaan ibadah puasa. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Akhiru qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.